Selamat datang kepada yang terhormat Bapak PJ Bupati Bekasi, yakni Dr. Dani Ramdan MT, guru kita Syekh Muhyiddin Abdul Razak Haji Maski, yang terhormat Bapak Camat Cibidung Dr. Andes Enjun Sunarto MSI, yang terhormat Bapak Kepala Desa Muktiwari Bapak Bahrul SE, yang terhormat Bapak Haji Obing Fakhrudin, Bapak Haji Aspuri, Bapak Haji Abdul Rashid, dan Gus Ali Ridho Ismail, Mutasyar NU Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Mari saja kita lanjutkan acara kita, yakni acara yang ketiga, sambutan yang pertama yang akan disampaikan mewakili panitia dan keluarga besar Hadratus Syekh Haji Muhammad Nawawi Jahari. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Syekhina Haji Muhyiddin Kamal Nawawi. Waqtan maukanan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini lemes, kedinginan, jadi jawabannya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para alim dan ulama, para asatidz, kebetulan ada para ustazat yang ikut hadir pada malam ini, wabil khusus tamu kita pertama Bapak PJ Bupati Dr. Haji Dani Ramdan MT Wilujeng Sumpingan. Dan yang kedua tamu kita, tamu tetapi sudah menjadi keluarga, sudah menjadi sakhrunai, sudah menjadi lisan, Syekh Muhyiddin Abdul Razak wa Baladu Ahmad Muhammad Mus'ab. Ini baru 3 hari saya mendapatkan bulan lah, umpama memperoleh bulan, kami mendapat tambahan keluarga bahwa Syekh Muhyiddin putranya sudah menikah kepada anak adik saya, ya Nasrullah. Alhamdulillah, subhanallah, kami semuanya bahagia dan mohon doanya mudah-mudahan jodohnya panjang, ya, dikurniai anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Secara nasab, alhamdulillah, baik dari abuku, kemudian dari ummuhu, juga dari Syekhul Qadir dan Abu Bakar Siddiq. Allah Akbar. Guru kita Kiai Haji Thohir Nawawi, mudah-mudahan beliau disehatkan badan, diangkat penyakitnya. Guru kita Syekh Rahimuddin, yang alhamdulillah beliau akan menetap di Ceger untuk mengawal, mendampingi keluarga kami semua. Dan ada Bapak Camat yang selalu hadir, Pak Camat, ada Kepala Desa Muktiwari yang selalu aktif, dan ada tamu
yang sudah lama, ada Bapak Haji Obing. Pak Haji Obing ini dulu mantan ketua Kadin dan sekarang menjadi ketua Yayasan Keramat Batok. Dan dengan berkat beliau, kemusyrikan dan lain-lain itu hilang di Keramat Batok itu. Mohon doanya, sedang membangun masjid di sana, saya ikut meletakkan batu pertama. Dan mudah-mudahan kedepannya Keramat Batok ini bersih daripada sifat-sifat kemusyrikan. Yang berikutnya ada tamu yang baru hadir, yaitu ada Kiai Rasul Syakir. Ini saudara dari keturunannya sama, yaitu dari Ki Buyut Buang Cadasari di Sahabat Syakir. Kemudian beliau pernah berhasil pemekaran di Tangerang Selatan, dan mudah-mudahan di tangan PJ Bupati ini untuk pemekaran Kabupaten Bekasi Utara terwujud. Ya, luar biasa. Ada saudara saya baru ketemu lagi lama, namanya Kiai Aspuri. Kiai Aspuri, karena aspur itu burung, jadi terbang kemana-mana, baru mencelok lagi nih. Akhirul kiram Kiai Nasrullah dan Duriat Jahari semua yang saya muliakan, alhamdulillah sesuai dengan rencana yang berubah-ubah kita melaksanakan haul ini, dan kan memang mencari kondisi kan. Saya manggilnya Akang ini, Bupati ini. Apa itu, lebih akrab dengan beliau ini ya. Karena cuaca hujan, jadi cari-cari waktu, tetap aja hujan-hujan juga ya. Alhamdulillah dari pagi kita melaksanakan haul dari kaum ibu dan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan malam ini kita menambah, yaitu akan memperoleh hikmah dari uraian nanti yang akan disampaikan oleh Syekh Muhyiddin. Dan sambil menunggu, insyaallah ta'ala kalau Syekh Hisam ini kejar waktunya dari Tangerang, mudah-mudahan akan menambah juga hikmah dari Isra Mi'raj kita. Dari Syekh Hisam itu adalah salah satu Syekh Al-Azhar. Mudah-mudahan kalau tidak kemalaman, beliau nanti kita persilakan. Kalau memang nanti udah selesai, suruh nginep aja di sini, nggak boleh pulang. Jamaah yang berbahagia, Pak Bupati yang saya hormati, bahwa di kami ini setiap tahun ada 2 agenda. Pertama, Maulid Nabi Muhammad disatukan dengan haul Allah Jalla Jahari. Jadi haul Jahari digabung dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu haul orang tua saya, Nawawi bin Jahari bin Mintar, digabung dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tahun ini memang kita sengaja tidak menyebarkan undangan jauh, karena memang ada varian-varian yang baru. Satu, kedua karena hujan. Alhamdulillah kami sekeluarga bahagia kedatangan Pak PJ Bupati ke tempat ini. Di masjid ini dulu awalnya musola kecil, dibangun tahun 1862, kemudian direhab 1986. Dulu masjid ini seperti kapal air dulu. Kemudian direhab lagi oleh orang tua kami, Nawawi, dan kemudian sekarang diperluas seperti ini, tapi belum selesai pembangunannya. Dan makamnya di belakang ini, di belakang masjid ini, setiap minggu keluarga besar melaksanakan tawassul ziarah setiap malam Jumat. Kemudian setiap 1 bulan sekali kita ziarah akbar sambil khataman Quran. Jadi 1 bulan sekali kegiatan khataman Quran yang diikuti oleh
seperti inilah. Kadang kalau hujan ada 300-400 orang satu bulan sekali kita khataman Quran. Jadi satu bulan sekali kita ajak jamaah menghatamkan Quran. Sehingga kadang-kadang kami bisa ikut yasinan di rumah dinas bupati, kadang-kadang tidak karena ada kegiatan-kegiatan di sini. Dan dengan kehadiran dan kedatangan kepulangannya adik kami Dr. Syekh Raimuddin, ini menambah semangat kembali untuk mendidik dan menyebarkan agama. Dan mudah-mudahan salah satu narasumber di PKU kan tasawuf beliau ini nanti di dalam pendidikan kader ulama moderat atau wasatiyah, beliau salah satu narasumber nanti di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi nanti insyaallah taala. Kepada keluarga besar kami haturkan ribuan terima kasih atas partisipasinya. Dari pagi kita hataman Quran, dan barusan juga hataman Quran kembali kan, barusan selesai. Dan di tempat-tempat lain juga di Selang, juga di Jagoana melaksanakan hataman Quran di cabang-cabang Al-Adjari. Bantuan sekecil apapun dari semua keluarga besar kami aturkan ribuan terima kasih. Insyaallah taala Allah akan membalas rizki yang berlipat-lipat untuk kita semua. Yang terakhir, kami mohon maaf yang seluas-luasnya apabila ada kekurangan di sana sini. Insyaallah taala Allah nanti akan membalas, dan mudah-mudahan karomah dari guru kita almarhum Al-Qur'an Nawawi, mudah-mudahan kita mendapat barokah dan karomahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Salah satu yang terkenang kami dengan orang tua saya, Nawawi Al-Bantan ini, adalah selalu ketika berdakwah dalam kondisi apapun beliau tetap jalan. Salah satu yang ditekuni oleh beliau itu di Wanasari, itu kan. Wanasari itu dulu kantor desanya, masjidnya dekat kantor desa. Kemudian dipindahkan ke tempat yang sekarang. Beliau selalu kalau hujan itu tetap berangkat kalau dakwah. Satu saat beliau itu kehujanan. Jelang hujan tetap berangkat. Dia dakwah ke Kampung Tanongko tahun 62, dan ke Telar, ke Pulau Kunyit, ke Selang. Itu kalau hujan tetap jalan, tetap berangkat. Tapi hujannya setelah sampai di tempat baru hujan, padahal udah mendung. Ini yang lebih keren lagi, Ki Jahari orang tuanya ada mandor jawara, ingin pulang ke Kampung Telar. Kemudian dia menepi ke salah satu rumah, lalu Ki Jahari lewat. Pak Kiai, ini mau hujan. Udah nggak apa-apa, berangkat aja. Mau ikut? Kalau ngikut saya kehujanan. Enggak, ayo berangkat. Jalan. Itu kudanya Ki Jahari dengan mandor uang itu di belakangnya dikejar-kejar hujan sampai keceger, hujannya baru turun. Nah, lalu mandor itu sudah bersumpah dia sembahyang, saya kalau nggak kehujanan sembahyang. Akhirnya dia sembahyang. Dakwah itu tidak. Ki Nawawi seperti itu, dikasih daun jalan aja dari sini ke Selang. Itu angin dia datang dan disapu habis, jadi nggak hujan. Hujannya ketika udah sampai di kantor desa Wanasari. Ya toh. Nah, lebih keren lagi Nabi Muhammad SAW ketika dagang ke Syam, malah hujannya ada, tapi lingkaran beliau yang nggak kehujanan. Lebih keren itu, mujizat. Ini tadi karomah. Luar biasa sekali. Ada catatan-catatan yang memang
dikenang oleh kita dan akhirnya oleh Pak Camat Edi pada waktu itu namanya diabadikan, nama orang tua saya ke Nawawi, dijadikan nama masjid di rumah sakit umum daerah Taputan. Jadi ada masjid Jami Syekh Nawawi Jahari, itu di masjid rumah sakit umum daerah, kenang-kenangan. Karena apa? Karena ketika itu saya diizinkan untuk, dulu rada ekstrim saya kan, jadi kalau ada tempat-tempat maksiat itu kita berapi, kita bakar. Dan itu diizinkan oleh beliau, kita bakar, akhirnya habislah dan dijadikan sebagai tanda terima kasih Pak Camat Edi Rohyadi. Pada waktu itu udah kita tempelin aja nama masjid ini menjadi nama orang tua, yaitu Syekh Nawawi Jahari. Sampai sekarang hanya saja nggak bisa berkembang-kembang tuh masjid, nggak tahu tanggung jawab Pemda apa tanggung jawab RSUD itu masjidnya. Itu saya pernah ngobrol bersama dan sama direktur rumah sakit, nanti kita carikan jalannya bagaimana. Dan yang terakhir, kami sedang bermusyawarah untuk memberikan satu nama, entah nama, kalau dari Wanasari ke Wanajaya itu kita sudah sedang musyawarah agar menjadi nama Jalan Kiai Haji Nawawi Al-Bantani ini. Karena memang perjuangan ketika pemekaran itu Lurah Am dan Ki Jahari juga pernah meresmikan sekolah SD di Sawangjati, dan Ki Nawawi juga yang berdakwah ke sana. Mudah-mudahan ini Dewan atau DPRD ini bisa itu. Juga ada usulan dari keluarga juga flyover yang ada 2 ini menjadi nama flyover Ki Jahari, dan nanti sejarahnya sudah ada dalam buku 9 pejuang ulama Kabupaten Bekasi. Insya Allah taala ini mudah-mudahan akangnya jangan pergi ke Bandung dulu, jangan keluar. Karena beliau ini PLT, jadi dugi kasasi Mei habis. Saya mohon doanya, amin. Mudah-mudahan beliau sampai 2024, dan setelah itu jadi Setda Jawa Barat. Kalau bisa kita doakan menjadi Gubernur Jawa Barat, amin. Insya Allah, mudah-mudahan malam ini doa kita diterima oleh Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya merasa bahagia kepada semua hadirin dan keluarga besar semua yang hadir. Mudah-mudahan kembalinya kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan karomah para wali Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita ke depan lebih baik, lebih lancar, dan sebagainya seperti yang kita inginkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua yang akan disampaikan kepada yang terhormat PJ Bupati Bekasi, kami Dr. Haji Dani Ramdan MT, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para asatidz, hadir semua, khususnya Bapak Kiai Haji Thohir Nawawi yang kami muliakan, Bapak Kiai Haji Muhyiddin Kamal Nawawi sebagai tuan rumah saat ini, Syekh Wahimuddin Nawawi, Dr. Syekh Muhyiddin Abdul Rojak, Camat Cibitung, Dr. Abdul Senarto, Kades Muktiwari juga hadir,
lalu ada tokoh kita Haji Obing Fahrudin, Haji Aspuri, Haji Abdul Rosid, dan mungkin ada yang belum saya sebutkan karena catatannya seperti ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini nikmat demi nikmat selalu tercurah kepada diri kita semua, khususnya yang hadir di sini. Selain nikmat umur, nikmat sehat, yang paling penting adalah nikmat iman, hidayah. Karena tidak semata-mata kita bisa hadir di tempat ini kalau tidak didorong, digerakkan oleh keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan kita sekalian Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah pada Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, saya barangkali mungkin baru pertama kali hadir di tempat yang mulia ini. Oleh karena itu mungkin tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri dulu. Memang saya tadi disebut namanya Dani Ramdan. Sehari-hari saya sebenarnya adalah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun sejak Mei 2022 saya ditugaskan sebagai penjabat Bupati Bekasi. Sebenarnya tahun 2021 juga saya pernah bertugas nih, ketika Bupati Haji Eka Supriya Atmaja meninggal. Sementara wakil bupati belum dilantik, jadi saya mengisi dulu kosongan sampai dilantiknya Pak Haji Marjuki menjadi wakil bupati yang kemudian menjadi PLT bupati. Namun sisa masa jabatan beliau, melanjutkan sisa masa jabatan Pak Haji Eka tinggal 7 bulan, sehingga pada bulan Mei 2022 beliau habis masa jabatannya, saya ditunjuk kembali menjadi penjabat bupati. Penjabat bupati SK-nya 1 tahun, dari Mei 2022 sampai Mei 2023. Namun nanti kalau dievaluasi oleh Pak Mendagri mungkin bisa diperpanjang. Jadi karena nanti sampai pilkada dan terpilihnya serta dilantiknya bupati hasil pilkada, baru nanti PJ-nya berhenti. Berarti bisa berganti atau bisa dilanjutkan sampai selesai. Terima kasih atas undangan ini, dan mohon maaf jika saya baru berkesempatan pada hari ini karena begitu luasnya wilayah Kabupaten Bekasi dan begitu banyaknya hal-hal yang harus diurus, diselesaikan dari hari ke hari. Rasanya waktu 10 bulan tidak terasa. Rasanya baru kemarin, 10 bulan belum banyak yang bisa saya kerjakan karena begitu rentetan masalah-masalah, mulai dari penataan birokrasi sendiri, banyak jabatan yang kosong harus diisi, tetapi juga panjang prosesnya. Lalu masalah jalan rusak, masalah banjir, masalah sampah, masalah buruh, dan sebagainya, rasanya tidak pernah berhenti dari hari ke hari sehingga tidak terasa, dan semua butuh penanganan yang seksama. Namun saya bersyukur bahwa di balik berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Bekasi, gairah keagamaan masyarakat Bekasi itu luar biasa. Hampir setiap saat, apalagi kemarin pada kegiatan Maulid Nabi, tiap malam tidak pernah berhenti undangan untuk mengikuti kegiatan Maulid Nabi. Dan sekarang Isra Mi'raj, sebentar lagi Ramadan. Saya sangat yakin akan betapa gairah dan semangat kaum muslimin muslimat di Kabupaten Bekasi ini menghadapi bulan suci, karena di luar bulan suci aja sudah seperti ini. Tidak terbayang bagaimana penuhnya masjid-masjid, bagaimana ramainya kegiatan-kegiatan keagamaan di sepanjang bulan suci Ramadan. Ini semua menjadi, saya paham bahwa meskipun memang tadi Bekasi menghadapi berbagai persoalan, tetapi masyarakatnya tetap solid, masyarakatnya tetap rukun, damai, padahal banyak sekali perbedaan, pertentangan, apalagi dengan perkembangan dunia industri, banyak hal-hal asing masuk, barangkali begitu, keberagaman semakin majemuk, tetapi
jati diri masyarakat Komunikasi tetap bertahan. Karena apa? Karena kegiatan keagamaan yang dibina oleh para kiai, para ulama kita. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi. Rasanya tanpa peran para ulama, para kiai, mungkin sudah ampar-amparan ya deraan-deraan yang dihadapi Komunikasi. Tapi Komunikasi terus maju di tengah berbagai tantangannya, itu karena peran-peran diantaranya para ulama. Bahkan setelah sejarah saya baca dengan seksama, mulai dari merebut kemerdekaan hingga lahirnya Kabupaten Bekasi, itu tidak lepas dari peran ulama. Tadi ada 9 ulama pejuang yang luar biasa, yang salah satu diantaranya sudah mendapat gelar pahlawan nasional, Ki Haji Nur Ali, dan sekarang kita sedang memperjuangkan gelar pahlawan nasional juga untuk Ki Haji Raden Mahmud Nawawi, dan insya Allah kedepannya mungkin ulama-ulama lainnya, karena begitu besar jasa para ulama bagi Bekasi. Oleh karena itu, dalam momentum haul Syekh Nawawi Jakhari yang dikaitkan juga dengan peringatan Isra Miraj ini, menjadi momentum kita semua untuk meneladani keteladanan mulai dari Nabi dan para tabi'in-tabi'innya, para sahabat, hingga para ulama pewaris Nabi. Karena dari mereka lah kita diberikan bimbingan jalan yang lurus dan bisa selamat baik di dunia maupun akhirat. Dan karena itu saya mungkin tidak banyak lebar, karena saya banyak masih nanti para guru-guru kita yang akan memberikan pencerahannya, tausiahnya. Mari kita nikmati ini semua dan kita resapi dan kita amalkan, karena dengan cara itu insya Allah kehidupan kita lebih berkah, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada petugas mohon disiapkan. Kita meningkat ke acara inti pada malam hari ini, yakni Mau'idul Hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan kepada Yang Mulia Dr. Syekh Rahimuddin Nawawi. Pada para jamaah dimohon tenang, sabar sampai beliau selesai menyampaikan nasihat untuk kita semua. Dan kepada beliau Dr. Syekh Rahimuddin Nawawi, waqtan maukanan tafadhal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ijma' kalimata ummata Muhammadin ala ma tuhibbuhu wa tardahu ya rabbal alamin. Allahumma ijma'na alayk wa farriqna alayk ولا تجعل حوائجنا ولا اتكالنا ولا اعتمادنا إلا عليك يا رب العالمين. آمين. أمة التوحيد أمة تجتمع على الله تبارك وتعالى في كل خصائص حياتها، لأن التوحيد أيها السادة أعلى مقامات هذا الدين الحنيف. هذه
كلمات بسيطات بين يدي سيد الشيخ رحيم الدين، ثم إن شاء الله أفتتح الكلام. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan salam dan kemudian membacakan doa untuk kita semua yang bersama-sama hadir di sini agar senantiasa dalam pemeliharaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau memulai pembicaraannya dengan bahwasanya umat kita ini adalah umat tauhid, umat yang mempunyai Tuhan yang esa, umat yang seluruhnya di bawah atau berasaskan keesaan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya atas dasar keesaan Tuhan itu sendiri atau tauhid. هذه المناسبة الكريمة التي اجتمعنا فيها على الله تبارك وتعالى مناسبة الحول لآل النووي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، الذي نحن دائما في جوار حضرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبناؤه المكرمون سيد الشيخ طاهر، سيد الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه، سيد الشيخ نصر الله، سيد الشيخ عبد الله، سيدي الشيخ عيد الدين، وسيد الشيخ كريم حفظه الله، وأبناء هذه الأسرة الطاهرة وأحفادهم. ولا تزال أيها الأحبة الأنساب تتتابع، فالله تبارك وتعالى جعل لهذه الأمة 3 خصائص: الإعراب، ولم تكن في الأمم السابقة الإعراب في اللغة العربية، الإعراب نعم، والأنساب والإسناد. لم تكن هذه الخصائص في أمة من الأمم السابقة، فأعطاها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، ونحن نشرف بنسب هذه الأسرة الطيبة المباركة، وخاصة أصبحنا مع سيد الشيخ نصر الله نسبا وصهرا بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا ولدي محمد مصعب، وأنا أيضا في خدمة هذه الأسرة الكريمة اتصلنا مع سيد الشيخ نصر الله ببنته الكبرى حفظها الله تعالى ورعاها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لهم بخير يا رب العالمين. Kita semua pada malam ini hadir di tempat ini adalah semata-mata untuk menyelenggarakan haul seorang guru besar di tempat ini, di daerah ini, yaitu Waliullah Kiai Muhammad Nawawi, yang mana beliau dulu memimpin agama dan memimpin masyarakat ini. Dan pada malam ini kita peringati haulnya, hari wafatnya, bersama putra-putra beliau yang beliau sebutkan satu persatu tadi. Dan beliau mengatakan salah satu keistimewaan agama kita ini yang akan terus eksis bersamaan dengan eksisnya agama itu. Yang pertama, bahwa salah satu al-awwal al-i'rab wal-ansab wal-isnad. Ini agak 3 perkara yang memelihara dan terus menyampaikan agama dari abad ke abad, dan itu merupakan salah satu keistimewaan agama kita. Yang pertama adalah al-i'rab, artinya bahasa Arab, ya. Karena agama disimpan ajaran-ajarannya di dalam bahasa Arab, maka selama bahasa Arab itu ada, maka agama itu tersimpan di dalam bahasa Arab itu, hukumnya, ungkapannya, wahyunya, dan semua. Yang kedua, nasab-nasab mulia, selalu mereka terpanggil untuk menjaga agama ini. Dan yang ketiga adalah isnad, sanad.
Karena tidak ada agama seperti agama kita, di mana ilmu-ilmunya mesti bersambung sampai kepada Rasulullah, itu sanad yang mesti bersambung. Maka jika tidak, orang akan berkata tentang agama semau-maunya dan tentunya keluar daripada apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Maka tiga perkara ini itu yang paling menonjol ketika agama itu terpelihara, maka itu yang terkedepan, tiga perkara itu. Dan beliau juga mengatakan bahwa beliau sudah berada di sini beberapa tahun terakhir setelah Covid itu, dan akhirnya kami, kata beliau, saya menjadi besan daripada keluarga besar kami, di mana putri beliau telah mempersunting, putra beliau telah mempersunting putri Kiai Haji Nasrullah. ولن أنسى أيها السادة أبدا مناسبة عظيمة تمر علينا في كل سنة في مثل هذه الأيام في شهر شعبان المبارك، إسراؤه صلى الله عليه وسلم الذي رفعه الله تبارك وتعالى إلى فوق كل شيء، إلى قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وسلم. وحيث قال شيخنا العلامة الدكتور عبد اللطيف رحمه الله: لك ذكر فوق الشمس يعلو مرددا فأنت محمود وأنت محمدا. Dan pada bulan ini ada peristiwa besar yang umat Islam tidak dapat melupakannya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Mungkin acara ini pun sekaligus merayakan Isra Mi'raj. Kita tahu semua bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah SAW ke atas yang paling atas, tidak ada lagi atas di atas itu, sehingga artinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dinyatakan bahwa ketinggian Nabi, artinya ketinggian Nabi ketika Isra dan Mi'raj menunjukkan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikatakan qaba qausaini aw adna, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berada di satu kedudukan yang sangat tinggi untuk disebut, untuk dikenang, sehingga beliau menjadi seorang yang terpuji, ya, Mahmud, kedudukan maqam Mahmud, ya, yang terpuji. Dan itu sebab kemudian beliau ketika diturunkan ke bumi memang sudah bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وخلص الله تبارك وتعالى البشرية جمعاء من حادثة الخرافات، فحتى لا يضيع في حادثة الإسراء والمعراج والمقصد الأوحد منها، قال حضرة الحق تبارك وتعالى ضابطا لهذه المسألة: لنريه من آياتنا الكبرى. إياك أيها الإنسان المؤمن البسيط يذهب بفكرك تلك الخرافات التي اخترعها الناس عن سيدنا محمد في حادثة الإسراء والمعراج. اتصل بكتاب ربك، اتصل بسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنت مطمئن القلب مطمئن البال، سلوكك إلى الله تبارك وتعالى صالح 100%. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah disucikan, ya, sebelum naik ke atas menghadap kepada Allah. Beliau disucikan dari sifat kemanusiaan, menjadi sifat kemanusiaan, disucikan betul-betul sehingga layak untuk sampai kepada tempat yang suci, yang tidak ada siapapun yang sampai kedudukan itu. Oleh karena itu, kisah ini disimpan oleh Al-Quran dan juga sangat terjaga kisah ini. Di Al-Quran akhirnya perjalanan itu dikatakan liyuriyahu min ayatina, disucikan untuk sampai di tempat yang suci. Ternyata untuk Allah ingin Nabi melihat
tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hati-hati dalam membaca kisah Isra, jangan sampai ada kisah-kisah yang khurafat. Ini adalah betul-betul satu perjalanan atas kehendak Allah sampai kepada kedudukan yang tinggi. Mesti merujuk kepada Al-Quran, kepada sumber-sumber yang sah. ومن ظن أيها السادة أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه أسري به في هذه المرة فقط فهي حادثة يتيمة لا غيرها فقد أخطأ قولا واحدا. وكتب بعض سادتنا من أهل العلم كتابا سماه الإسراءات. لاحظوا الجمع المطلق، الإسراءات والمعاريج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان له أكثر من إسراء وأكثر من معراج عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه الحادثة التي أثبتها القرآن الكريم. Sebetulnya apa yang dimaksud oleh kalimat Isra, perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah satu-satunya perjalanan yang dilaksanakan oleh Nabi. Namun yang diabadikan dalam Al-Quran hanya satu. Bahkan ada ulama yang menulis bahwa perjalanan itu bukan Isra, tetapi Isra'at, artinya berbanyak perjalanan yang berkategori Isra. Dan Mi'raj juga perjalanan yang berkategori Mi'rajnya, Mi'rajan. Itu banyak sekali. Hanya yang diabadikan adalah peristiwa yang sangat besar di dalam Al-Quran, adalah satu peristiwa Isra dan Mi'raj. وقبل حادثة الإسراء والمعراج أيها الأحبة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حادثة شق الصدر. مرة كان صغيرا عليه الصلاة والسلام، ومرة قبل حادثة الإسراء والمعراج. فقال مولانا الإمام الحبشي رضي الله تعالى عنه، هذا العارف بالله الكبير: وما أخرج الأملاك من قلبه شيئا ولكن زادوه طهرا على طهره صلى الله عليه وسلم. Dan kita mendengar bahwa sebelum Nabi Isra secara perjalanan masuk ke dalam kategori Isra juga artinya satu proses kesucian, katakan bahwa Nabi telah beberapa kali mengalami dibedah. Nah, kita tahu cerita itu semua. Pertama waktu masih kecil, dan kedua adalah menjelang peristiwa Isra Mi'raj, di mana dikeluarkan apa yang menjadi kotoran di dalam diri Nabi. Padahal seorang Nabi sejak zaman ajali lagi memang sudah suci. Orang Nabi itu bukan dipilih ya, bukan pilih pemilihan umum ya, mana yang terbaik. Memang sudah Allah pilih sejak dahulu kala lagi. Maka lahir mereka suci, adapun kemudian disucikan berarti disucikan di atas kesucian. Dan itulah peristiwa yang terjadi sebelum Isra Mi'raj. وأقف أيها السادة عند نقطة هامة ظاهرة واضحة بينة في حادثة الإسراء والمعراج، ألا وهي المسجد. الله تبارك وتعالى أسرى برسولنا محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى قاب قوسين أو أدنى، وكانت حادثة الإسراء والمعراج. طيب، ما علاقة هذا بالإنسان المؤمن؟ أيها السادة، ألم يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمن؟ من أين تبدأ تلك الصلاة أيها الأحبة؟ من المسجد، من بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. لذلك هنالك إشارة عظيمة في قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ورجل قلبه معلق بالمساجد. لاحظوا أيها السادة كيف هذا المؤمن تربى على ذكر الله، تربى على حب الله، فمن شدة تعلقه بالله وتركه بالدنيا وما فيها صارت له إسراءات ومعاريج، كما كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Dan dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah kita melihat perjalanannya dari masjid ke masjid, baru kemudian ke Sidratil Muntaha. Dan tersebut juga dalam Al-Quran demikian, bahwasanya Nabi diisrakan. Ya, subhanallazi asra
bi'abdi. Jadi Nabi diisrakan, diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian kepada Sidratil Muntaha. Kita lihat perjalanannya ternyata dari masjid ke masjid, sehingga ini memberikan satu contoh di mana Nabi memang adalah seorang teladan bagi umat ini, agar dalam kita hidup ini adalah untuk menyembah Allah dan artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka oleh karena itu hati kita mesti tertambat dengan masjid, karena tempat itu adalah tempat kita Isra. Maka itu sebabnya dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya sholat adalah Mi'raj, ya, di mana Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dan isyarat itu menunjukkan bahwa hati kita mesti selalu tertambat, terikat dengan masjid, dalam arti adalah terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat adalah salah satu kendaraan kita untuk menuju Mi'raj, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum itu kita mesti melakukan pembersihan hati juga, sebagai upaya untuk meneladani Rasulullah SAW. Itu juga adalah Isra kita, seperti mana Nabi juga diisrakan. والنقطة الأخيرة أيها السادة حتى لا أطيل عليكم أن كل هذه القصة التي حصلت إنما هي تركيز على منظومة الأخلاق التي فسدت في هذا الزمان. فأحوج ما يكون اليوم نحن أيها السادة إلى هؤلاء العلماء الربانيين جزاهم الله تعالى خيرا، الذين علمونا بحالهم قبل قالهم هذه المنظومة العظيمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Namun semua kisah apapun yang akan kita ceritakan tentang Rasulullah SAW, sebetulnya tema sentralnya adalah bagaimana kita agar membangun akhlak di dalam diri kita. Bagaimana dengan membersihkan hati, dengan melakukan ibadah, dan semua itu adalah sebenarnya kita tengah membangun pembangunan akhlak karimah di dalam diri kita. Oleh karena itu dalam agama ini senantiasa ada orang-orang yang yang menjadi waris untuk membawa pembangunan manusia ini, akhlak ini, di mana mereka sepanjang abad dan di mana-manapun tetap mereka ada, karena memang Rasulullah SAW bersabda bahwasanya aku diutus sebagai pengajar, yaitu untuk menyempurnakan, nama bu'istu mu'alliman wal liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus adalah sebagai pendidik dan untuk menyempurnakan akhlak. Maka itulah tema dari sentral dari semua kisah dalam agama ini. فكل دعوة مرشدة يعني قائدها شيخ مرشد، هذه دعوة تحمل الحب للناس وتحمل الوسطية وتحمل الأخلاق وتحمل مكارم الأخلاق، وهذا ما نحتاجه في هذا الزمان في إيجاد أمثال هؤلاء الدعاة الذين يحملون هذا الفكرة وهذه الدعوة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu, sampai kapanpun umat ini memerlukan seorang pembimbing kerohanian, karena mereka lah yang membawa kepada pembangunan akhlak bagi umat ini, dan keduanya juga untuk membangun kedudukan agama wasatiyah, ya, sebagai agama Islam ini. Dan yang ketiga adalah yang akan menjadi keteladanan kepada umat ini, sehingga perjalanan agama ini tidak terputus dan hingga akhir kehidupan ini. ورحم الله الشريف الرضي الذي قال في قصيدته الرائعة: محمد
ألهذا جئت تسعى أم أتباعك همل مشاع أإسلام وتهزمهم يهود وآساد وتأكلهم ضباع أيشغلهم عن الجلى نزاع نزع موت لا نزاع شرعت لهم سبيل المجد ولكن ضيعوا شرعك السامي فضاعوا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يمكن أن يكون سيد الشيخ حفظه الله هذا المربي الفاضل مترجما للخادم العبد الفقير، ولكن يعني نحن معذورون بفضل سيدي الشيخ عبد الكريم حفظه الله، نسأل الله له العافية. الله يبارك فيكم. شكرا لكم. السلام عليكم. Dan beliau menutup ceramahnya dengan sebuah wasiat yang mengandung bahwa agama ini dibawa oleh Rasulullah SAW, betul-betul seluruh kehidupannya baik zahirnya dan batinnya adalah sebagai rahmat bagi semua kehidupan umat makhluk ini, bukan hanya manusia tetapi seluruh makhluk yang di jagat raya ini. Maka oleh karena itu kita beruntung yang menjadi termasuk menjadi umat daripada Nabi yang agung ini. Demikianlah hadirin sekalian, dan kurang lebihnya semoga kita semua meskipun singkat dan ringkas ceramah beliau tetapi bermakna atau mengandung makna yang sangat dalam. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan juga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Quli qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، والطف بنا وبجميع المسلمين فيما جرت به التقادير يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا برحمة منك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك متابعة كاملة لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا برحمة منك يا رب العالمين. تب علينا يا أرحم الراحمين، تب علينا يا أكرم الأكرمين. اغفر اللهم لنا ولأشياخنا ولآبائنا ولأمهاتنا، واجز عنا أشياخنا أفضل الجزاء الحاضرين جميعا، وارحم والديكم يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عباد